Selamat pagi Bu Koni dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang the effective decision. Saya Ega Anggista Putri, nomor presensi 14, dan Anggito Cahyo, nomor presensi 15. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang the effective decision. Eksekutif yang efektif tidak membuat banyak keputusan. Mereka berkonsentrasi pada apa yang penting. Mereka mencoba membuat beberapa keputusan penting pada tingkat pemahaman konseptual tertinggi. Mereka mencoba menemukan konstanta dalam suatu situasi untuk memikirkan apa yang strategis dan generik daripada memecahkan masalah. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu terkesan dengan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, mereka menganggap keahlian dalam memanipulasi banyak sekali variabel sebagai gejala dari pemikiran yang ceroboh. Mereka ingin tahu tentang apa keputusan itu dan apa realitas mendasar yang harus dipenuhi. Mereka menginginkan dampak daripada teknik dan mereka ingin menjadi sehat daripada pintar. Eksekutif yang efektif tahu kapan keputusan harus didasarkan pada prinsip dan kapan harus dibuat secara pragmatis, berdasarkan manfaat kasus. Ini berarti bahwa sementara keputusan yang efektif itu sendiri didasarkan pada pemahaman konseptual tingkat tertinggi, komitmen tindakan harus sedekat mungkin dengan kapasitas orang-orang yang harus melaksanakannya. Mereka tahu keputusan tersulit adalah antara kompromi yang benar dan yang salah. Langkah yang paling memakan waktu dalam proses bukanlah membuat keputusan tetapi menerapkannya. Selanjutnya, urutan langkah-langkah yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, mengklasifikasikan masalah. Apa itu generik? Apakah itu luar biasa dan unik, atau apakah itu manifestasi pertama dari genus baru yang aturannya belum dikembangkan? Yang kedua, mendefinisikan masalah. Apa yang kita hadapi? Yang ketiga, menentukan jawaban dari masalah. Apa yang dimaksud dengan kondisi batas? Yang keempat, memutuskan apa yang benar daripada apa yang diterima untuk memenuhi kondisi batas. Apa yang akan sepenuhnya memenuhi spesifikasi sebelum perhatian diberikan pada kompromi, adaptasi, dan konsesi yang diperlukan untuk membuat keputusan dapat diterima. Yang kelima, membangun ke dalam keputusan tindakan untuk melaksanakannya. Apa komitmen tindakan harus, siapa yang harus tahu tentang itu. Yang terakhir, menguji validitas dan efektivitas keputusan terhadap jalannya peristiwa yang sebenarnya. Selanjutnya, penjelasan elemen dari langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan yang tadi. Yang pertama, klasifikasi. Pengambilan keputusan yang efektif bertanya, apakah ini gejala gangguan mendasar atau peristiwa menyimpang? Generik selalu harus dijawab melalui aturan dan prinsip. Pertama, ada peristiwa yang benar-benar umum, di mana kejadian individu hanya merupakan gejala. Sebagian besar masalah yang muncul selama pekerjaan eksekutif bersifat seperti ini. Keputusan inventaris dalam bisnis, misalnya, bukanlah keputusan. Mereka adalah adaptasi, masalahnya generik. Ini bahkan lebih mungkin terjadi pada kejadian di dalam organisasi manufaktur. Selanjutnya, spesifikasi. Elemen utama berikutnya dalam proses keputusan adalah mendefinisikan spesifikasi yang jelas tentang apa yang harus dicapai oleh keputusan tersebut. Apa tujuan keputusan yang harus dicapai, apa tujuan minimum yang harus dicapai, apa saja syarat yang harus dipenuhinya. Dalam sains ini dikenal sebagai kondisi batas. Sebuah keputusan agar efektif perlu memenuhi kondisi batas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penjelasan elemen dari langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, keputusan eksekutif yang efektif harus memulai dengan apa yang benar daripada apa yang dapat diterima justru karena kompromi selalu diperlukan pada akhirnya. Tetapi jika apa yang akan memenuhi syarat batas tidak diketahui, pembuatan keputusan tidak dapat membedakan antara kompromi yang benar dan kompromi yang salah. Dan mungkin berakhir dengan membuat kompromi yang salah. Next. Selanjutnya, tindakan. Mengubah keputusan menjadi tindakan adalah elemen utama kelima dalam proses keputusan. Meskipun memikirkan kondisi batas adalah langkah yang paling sulit dalam pengambilan keputusan, mengubah keputusan menjadi tindakan yang efektif biasanya merupakan langkah yang paling memakan waktu.
Namun keputusan tidak akan menjadi efektif kecuali komitmen tindakan telah dibangun di dalamnya sejak awal. Padahal tidak ada keputusan yang diambil kecuali jika dilakukan dalam langkah-langkah tertentu telah menjadi tugas dan tanggung jawab kerja seseorang. Next. Selanjutnya, kelemahan dalam banyak pernyataan kebijakan, terutama pernyataan bisnis, adalah bahwa pernyataan tersebut tidak mengandung komitmen tindakan untuk melaksanakannya, bukanlah tugas dan tanggung jawab khusus seseorang. Mengubah keputusan menjadi tindakan memerlukan menjawab beberapa pertanyaan yang berbeda. Siapa yang harus mengetahui keputusan ini? Tindakan apa yang harus diambil? Siapa yang mengambilnya? Apa tindakan yang harus dilakukan agar orang yang harus melakukan dapat melakukannya? Pertanyaan pertama dan terakhir terlalu sering diabaikan dengan hasil yang mengerikan. Sebuah cerita yang telah menjadi legenda di kalangan peneliti operasi menggambarkan pentingnya pertanyaan siapa yang harus tahu. Selanjutnya, umpan balik. Akhirnya, pemantauan dan pelaporan informasi harus dibangun ke dalam keputusan untuk memberikan pengujian berkelanjutan terhadap kejadian aktual dari harapan yang mendasari keputusan. Keputusan dibuat oleh orang-orang. Orang bisa salah, paling banter, karya mereka tidak bertahan lama. Bahkan keputusan terbaik pun memiliki kemungkinan salah yang tinggi. Bahkan yang paling efektif pun akhirnya menjadi usang. Ini pasti tidak memerlukan dokumentasi dan setiap eksekutif selalu membangun umpan balik yang terorganisasi, laporan, angka, studi ke dalam keputusan untuk memantau dan melaporkannya. Namun terlalu banyak keputusan yang gagal mencapai hasil yang diharapkan atau bahkan menjadi efektif terlepas dari semua laporan umpan balik ini. Next. Catatan penutup. Pengambilan keputusan hanyalah salah satu tugas seorang eksekutif. Biasanya hanya membutuhkan sebagian kecil dari waktunya, tetapi untuk membuat keputusan penting adalah tugas eksekutif yang spesifik. Hanya seorang eksekutif yang membuat keputusan seperti itu. Seorang eksekutif yang efektif membuat keputusan ini sebagai proses sistematis dengan elemen yang jelas dan dalam urutan langkah yang berbeda. Memang diharapkan berdasarkan posisi atau pengetahuan untuk membuat keputusan yang memiliki dampak signifikan dan positif pada seluruh organisasi, kinerjanya, dan hasilnya menjadi ciri eksekutif dan eksekutif yang efektif. Terima kasih presentasi dari kelompok 5.